Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu tetapi juga melakukannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertobatan dan pengudusan diri kami untuk mencapai keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salam saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat Paskah, selamat hari kemenangan untuk kita semua. Dua orang murid yang sedang berjalan, yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Berjalan menuju Emmaus. Penampakan Yesus itu menggerakkan mereka untuk segera memberitakannya juga kepada saudara-saudara mereka di Yerusalem. Dalam perikop yang lain atau dalam perikop ini dinarasikan penampakan Yesus kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Ketika kedua orang murid tadi tengah bercerita, Yesus datang dan meyakinkan semua orang di situ bahwa Dia benar-benar bangkit. Dan yang ada di hadapan mereka saat itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa Dia bangkit secara utuh dan menyeluruh tubuh dan jiwanya. Hal ini tampak ketika Dia meminta roti dan ikan untuk dimakan. Dia meminta makanan bukan saja karena dia lapar setelah 3 hari kematiannya,
Lebih dari itu, dia ingin menegaskan bahwa kebangkitannya tidak setengah-setengah. Lalu Yesus meminta para murid yang hadir di situ untuk menjadi saksi bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Seorang saksi adalah dia yang siap menjamin kebenaran apabila bukti tidak cukup membuat orang percaya. Itulah yang ditampakkan dalam bacaan pertama ketika Petrus berkhotbah di hadapan orang Israel. Dia bersaksi tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Kita bisa melihat bahwa Petrus menjelaskan tentang nubuat para nabi juga. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus memang telah mengerti kitab suci setelah Yesus membuka pikirannya. Saudara-saudari, kita telah mendengar juga bagaimana kesaksian para rasul berisi kebenaran yang mereka alami dan rasakan sendiri. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Hal itu menjadi jaminan bahwa kebenaran Injil yang mereka bawa bukan cerita yang dikarang atau dibuat-buat. Mereka mengalami sendiri sedang makan bersama Yesus yang bangkit. Nah, sikap orang banyak yang dinarasikan dalam bacaan pertama sangat mencerminkan sikap kita terhadap pertanyaan Injil. Yang saya katakan bukan sebuah spekulasi, melainkan fakta sosial yang lahir dari pengamatan sehari-hari. Mari kita dalami apa yang saya maksudkan. Pada bagian pembuka bacaan pertama dikatakan bahwa seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni serambi Salomo. Mereka heran karena ada orang lumpuh yang disembuhkan Petrus sehingga mereka mengikuti Petrus kemanapun dia pergi. Saya ingin menggarisbawahi kata mengerumuni ini berarti ada orang-orang yang membentuk suatu kerumunan. Kerumunan biasanya terjadi karena ada sesuatu yang menarik perhatian orang banyak sehingga mereka berkumpul beramai-ramai. Nah, untuk membubarkan kerumunan bisa dengan berbagai cara, misalnya memuaskan rasa penasaran orang-orang atau justru menakuti mereka. Dalam bacaan pertama, Petrus memakai cara pertama untuk membubarkan orang-orang yang berkerumun di serambi Salomo. Dia menjelaskan sebab kesembuhan orang lumpuh hingga sampai pada kebangkitan Yesus dan dosa-dosa mereka yang telah menyalibkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana orang-orang Israel menunjukkan ketertarikan terhadap kesaksian para rasul, demikian pula kita melakukan hal yang sama diharapkan. Namun apakah dengan tertarik saja sudah cukup? Tentu tidak. Kita juga harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Paskah. Kita perlu mendalami makna Paskah yang sesungguhnya. Kita telah melewati masa pantang dan puasa yang telah berlalu 40 hari. Sekarang kita dalam suasana oktav Paskah, tentu kita merasakan euforia karena sukacita Paskah ini. Akan tetapi saya menawarkan suatu pertanyaan yang sekaligus menutup permenungan ini. Apa sesungguhnya makna Paskah bagi saya? Apakah saya sungguh menghayati kebangkitan Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup saya? Adakah saya mengalaminya? Apakah saya sudah menjadi saksi-saksi Yesus dalam kehidupan saya? Baik berkeluarga, dalam gereja, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk semakin berani mewartakan firman-Mu dengan kesaksian hidup kami, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.